seperti ini Lek. Nah contohnya pas banget ya, contohnya pas banget. Nah dan kemudian apa sih efeknya ya, efeknya apabila kita lakukan pengganjilan ini. Efek yang pertama, halo selamat pagi Lek, ketemu lagi di channel Lek Mono. Piye Lek kabare, sehat Lek? Oke, kali ini kita akan melanjutkan, kita akan menaikkan mesinnya ke rangka. Nah untuk baut bodi Lek, untuk baut bodinya itu, nah kan ada yang seperti ini ya Lek, yang ada ini dan polos. Nah untuk yang ini fungsinya, yang ini tempatnya di bawah sini Lek. Karena apa? Fungsinya itu untuk nyantolin periki per untuk tuas rem. Nah fungsinya ini jadi seperti itu ya Lek. Oke, sekarang sebelum kita naikkan, Lek Mono akan menjelaskan sedikit bahwa kemarin Lek Mono kan pembongkaran tidak memvideokan. Nah yang diganti adalah klaker askru, kemudian setang pistonnya ya, yang diganti setang piston sama klaker itu di bagian crankcase tengah sini. Dikarenakan mesin ini Lek, dikarenakan mesin ini untuk suaranya di video kemarin sudah mendengar sendiri sebelum kita turunkan ya, suaranya itu gemerocok, kemudian kletok-kletok nggak karu-karuan. Nah makanya kita videokan sedikit demi sedikit supaya nanti ada penjelasan detail seperti itu ya Lek. Oke, sekarang kita naikkan saja, mesinnya langsung. Oke, dan Lek Mono nanti akan menjelaskan sedikit tentang si tuas ini Lek ya, tuas dari setut ketengnya. Nah itu biasanya ini bisa penyebab suara gemericik ya, bisa menyebab suara gemericik. Bagaimana kasusnya dan ceritanya nanti saja sambil kita masang ketengnya. Sekarang tak pasangi dulu dari si mesinnya ini. Kita naikkan dulu. Walah jepitane kae niki jepitane Lek, ternyata wah kleru iki berarti Lek baute ya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Ya, kita ganti dulu bautnya. Saya tak ganti nih baute, tak copote baute dulu supaya nanti kita bisa memasang di klem yang ini. Oke, dan sekarang kita lanjut ke masang dari yang kleman ini Lek. Ini keliru berarti Lek ya klemnya. Wah, kesalahan dalam pemasangan. Oke, sekarang ya, wah salah Lek Mono ya. Oke, ini posisinya di sini, teplek jadi seperti ini, berarti yang ini kosong. Oke, sekarang kita kenceng ke baut kenceng ke dhisik. Oke, nah sekarang kita copot saja yang ini. Kita copot, kemudian kita beri dari nah iki nih. Nah saiki mau dikencengke, ternyata posisinya berada di sini ya. Oke, saya tak kencengan dhisik. Oke, sip. Nah, oke monggo. Oke, nah dan oke, sesuai yang Lek Mono bilang bahwa yang ini yang ada ininya itu di bawah ya Lek, yang ada ininya itu di bawah. Jadi saya tak pasangi dhisik. Alah, nah oke. Ayo mlebu. Nah iki miring kita Lek. Saya terjadi miring. Nah lah tenan.
Oke, iki opo nek sing nyantol ya? Sing nyantol ku iki lho lah. Akhirnya pas juga. Sekarang dipasang sing dhuwur. Oke. Nah, wis masuk. Nah, sudah masuk. Oke. Oke deh, sekarang kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan, Lek Mono akan membahas yang Lek Mono katakan tadi, yaitu tentang si ketenge. Dan sekarang Lek Mono juga mau sekalian masang dari si ketengnya ini. Jadi gini Lek, beberapa tipe motor itu ya, beberapa tipe motor itu yang tipe setelan kampratnya seperti ini, setutnya seperti ini, untuk menghindari itu biasanya kendor itu untuk dikencengkan itu ada beberapa itu yang diganti pirnya ini menjadi kaku. Nah, tapi saya tak buka ini pirnya kayak apa, Lek Mono juga belum ngelihat. Nah, pirnya kayak apa? Sekarang Lek Mono akan contohkan sedikit. Oline kutah ki sih. Nah, seperti ini Lek. Nah, contohnya pas banget ya. Contohnya pas banget. Nah, itu ada beberapa itu, dan seperti yang kita lihat di depan ini. Ini kan Lek Mono awalnya belum bongkar juga ya. Ini per ini orinya kan nggak seperti ini ya Lek. Per itu orinya, nah ini diganjel pakai seperti ini ya, walah nggak ganjel nggak karu-karu. Nah ini intinya dia itu ditambah per lebih kaku. Oke. Dan kemudian apa sih efeknya? Ya, efeknya apabila kita lakukan pengganjelan ini. Efek yang pertama itu si kamprat itu akan menekan. Tak pasang di sini biar kita bisa menggambarkan. Sabar. Nah, oke. Sekarang kita gambarkan. Nah, apa sih efek dari pir ini apabila terlalu kaku atau dibikin kaku? Efeknya awal-awal si motor itu halus. Oke, Lek. Memang motor itu halus dikarenakan dari tekanan ini. Tekanan ini semakin kuat, spread. Jadi dia itu naik ke atasnya itu semakin kuat sehingga menekan si keteng ini kan posisinya seperti ini. Nah, ditekan seperti ini, semakin dia itu intinya si setut ini menekan ini lebih kuat. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah si karet ini kan berupa karet ya Lek. Nah ini berupa karet yang nempel di kampratnya, ini berupa karet. Maka yang cepat kalah adalah si karetnya ini dan ini, maka akan cepat aus dikarenakan tekanan yang berlebih dari si setut ini. Nah kenapa alasannya bisa cepat kalah? Karena gini Lek. Ini karet apabila direndam oli dan terkena panas ya, kena oli kena panas, akhirnya si karet mengeras. Dan efeknya adalah karena ini semakin keras ya, karet kalau semakin keras istilah Jawanya itu meripil ya Lek. Jadi gampang copot meridili gitu Lek kalau karet itu keras. Jadi mudah gampang dicuil gitu Lek kalau bahasa Jawanya. Nah, itu yang cepat kalah yang bagian karet-karetnya ini, karet ini dan karet ini. Tapi si keteng ini kan kuat ya Lek, si keteng ini kuat. Jadi yang cepat kalah di situ. Nah, kalau misalnya diganti karetnya aja gimana Lek? Diganti karetnya itu biasanya bisa Lek, cuman dia itu tidak bisa halus banget kalau seperti diganti baru seset Lek ya. Itu biasanya seperti itu, tapi ada juga yang diganti karetnya aja itu bisa sembuh halus. Tetapi kalau diganti karetnya aja itu kebanyakan itu si kamprat ini akan ada bunyi, tetap bunyi, ada bunyi gemericik.
Jadi seperti itu. Oke, langkah keduanya. Nah, kalau kita mengganti si kampret model tipe ini ya, kita rata-rata kan tidak ngetap si oli, ngetap olinya ya, ngetap dari olinya. Oke. Kemudian misalkan ini kan standarnya ya, enggak seperti ini, standarnya belum diolor-olor. Kalau waktu penggantian kamprat itu ada beberapa kamprat itu waktu ditusukkan gini ya, ditusukkan gini. Waktu dipasang kamprat ini misalnya sudah terpasang seperti ini, saat motor dibunyikan itu justru malah bunyi kasar, cek 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 cek. Nah, itu cara ngatasinya gimana? Dibuka yang bagian tutup ini, baut 10-an yang di dekat persneleng ini. Ini fungsinya adalah untuk membuang angin supaya oli itu masuk ke dalam sini. Ke dalam sini ya, dalam sini. Oke. Jadi fungsi dari ini membuang angin ya, membuang angin di saat mesin nyala untuk masuk ke dalam sulingan ini loh, ke dalam asnya ini. Oke. Karena beberapa motor itu ada ya, pernah dibawa ke tempatnya Mono, itu masalahnya cuman itu, oli itu tidak bisa, kan habis dibuka yang bagian bawah sini ya. Bagian bawah sini yang baut ini ya. Baut 14 ini dibuka jebret. Nah, itu kan oli keluar. Yang di dalam sini kan keluar. Ya kan, kemudian dipasang, kemudian mesin dinyalakan, oli itu belum masuk ke sini sehingga bunyi kasar. Oke, nah itu penyebabnya. Kemudian caranya kita buang yang di sini, kita buka saja, nanti kalau keluar itu sudah pasti kembali halus lagi seperti itu ya, itu untuk ketengnya. Jadi seperti itu ya, Dan Mono sangat menyarankan untuk motor-motor tipe seperti ini, terutama motor standar seperti ini ya, itu usahakan itu per itu, ini kan satu ya, harusnya ini satu ini, tapi ini kan di double biar tujuannya itu lebih kaku. Nah, justru ini sebenarnya akan, memang sehari 2 hari itu akan apa ya, dia itu akan halus, tetapi dalam nanti seminggu 2 minggu dia itu akan timbul kasar lagi. Kenapa? Tekanan ini terlalu kenceng, tekanan setut ini terlalu kencang. Makanya di CBCB Mono itu menyarankan untuk tekanan si setut itu usahakan jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor ya. Kenapa? Karena efeknya seperti itu. Sama juga seperti ini cara mainnya. Oke, jadi efeknya itu seperti itu. Oke, sip ya, ya. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Oke, dan sekarang Mono akan memasang juga, dari si apa namanya ya, si tutup ini ya, tutup ini silnya. Nah, silnya kita akan mengganti sile ya, kita akan mengganti sile ini, kita setut nanti saja karena kita akan memasang dari si apa ini namanya ya, bagian di sini sil nanti kita akan mengganti, tapi kalau sudah posisi terpasang ya, karena ini ada silnya, yang bagian sini ada silnya ya, ini silnya ada silnya ini, jadi kita ganti saja ya, kita ganti saja untuk, nah biar sama-sama baru ya, karena diberikan baru masa enggak dipasang ya, mana-mana ya, Oke, jadi sekarang kita lanjutkan saja. Nah, ini untuk proses pengeliman nih. Oke, sekarang gini, nah itu untuk lem apa sih yang buat cocok di kalter-kalter, kan pertanyaannya biasanya seperti itu ya, gini untuk lem yang seperti ini ya, kita contohkan yang di depan Mono saja ya, kita contohkan yang di depan kalian saja, ini lem ya, lem apa sih sing pas ngene untuk pengeliman yang di bagian sini ya, di bagian sini. Nah, sekarang tak buka dulu ya, silnya tak buka dulu set. Nah, oke, nah sekarang gini,
set, pasang cepret. Nah, wis jadi ya Lek, wis jadi. Nah, apakah kalau baru di lem Lek? Nah, itu kalau itu bebas ya Lek, suka-suka. Kalau kira-kira nggak ada kebocoran ya nggak usah dilem, tapi kalau kira-kira ragu-ragu ya dilem, kan seperti itu ya Lek. Oke, Lek, untuk lem di sini ya, lem di bagian ini ya, untuk si model tribun seperti ini atau yang lem kental. Nah, itu Lek Mono menganjurkan tipe yang model-model seperti ini ya, Lek, sealer lah intinya seperti sealer ini. Kenapa? Karena memang Lek sama-sama rapat ya, memang sama-sama rapat kalau lem gitu ya Lek, intinya. Tetapi nanti efek panjangnya atau siapapun yang akan membuka, biarpun tidak kita, itu nanti tidak kesusahan waktu menyopot apabila menggunakan lem ini. Karena lem ini buat yang krengkes ketemu krengkes ini sangat susah sekali deh, apalagi apabila sudah lengket gini. Apabila ini sudah masuk ke sini, itu akan susah dicopot apabila lemnya ini sudah kering. Kalau si model sealer-sealer seperti ini ya, model sealer-sealer seperti ini itu nanti efeknya yang nyopot kedua kalinya, dalam artian yang nanti mau nyopot siapa aja ya, gampangnya bukan kita, itu dia itu lebih mudah nyopote, jadi nggak kasihan lah ya yang selanjutnya mau menyopot, kan seperti itu ya. Jadi kita beri lem saja. Nah, sealer itu kan enaknya seperti karet, jadi dia itu gampang nyopote. Nah, di waktu penggantian nanti dia itu akan mudah dicopot. Nah, jadi seperti itu alasannya kenapa kalau pakai lem jenis ribbon ini ya, jenis ribbon ini Lek Mono tidak menyarankan untuk di bagian yang seperti ini. Karena apa? Nanti kasihan yang nyopot sesudah kita. Oke, nah sekarang sebelum kita pasang dari sini ya, saya tak centel ke DC. Sebelum kita pasang, kita teliti dulu di bagian ini. Nah, ini dua ini ada silnya Lek. Nah, ada silnya. Sekarang tak cari edisi. Silnya satunya nggak ono. Nah, kita ambilkan saja spread. Nah, wala lele. Berarti kita beri lem saja set. Nah, supaya dia lengket. Oke, nah apabila itu tidak ada gimana Lek? Itu tidak ada yang tidak bocor, tapi ada juga yang nanti efeknya itu bocor. Jadi seperti itu ya Lek, kalau tidak ada. Nah, sekarang kita pasang saja langsung. Untuk penggantian seal ini bisa dicongkel posisi di atas ya Lek. Bisa dicongkel posisi di atas atau nancep di kerangkas mesin ini sendiri. Oke, sekarang kita tancap ke pelan-pelan. Oke, karena hasilnya baru Lek, jadi agak susah nancepnya. Jadi nah, diketok aja pakai kayu. Yang diketok itu bukan sininya ya Lek. Yang diketok bukan sininya, tetapi yang bagian ujung tangan kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, supaya dia si ininya kena efek tekanan saja. Oke, jadi yang diketok di belakangnya, jangan di sininya. Oke, sekarang kita pasang saja dari bautnya. Kita beri lem juga di bagian sini. Itu kalau nggak dikasih lem gimana Lek? Ini kalau nggak dikasih lem itu ya sebenarnya nggak apa-apa Lek, tapi kan antisipasi ya, antisipasi. Nah, daripada nanti sudah rapet-rapet terus terjadi bocor, nah kan malah kita bongkar lagi, kan seperti itu ya Lek. Rembesnya itu nggak langsung curcur Lek, cuman rembesnya itu sedikit demi sedikit. Nah, rembesnya itu modelnya seperti itu Lek ya. Jadi kita beri lem saja. Nah, kita beri lem secukupnya. Oke. Nah, sekarang kita tancap ke saja spread. Oke, nah
Oke, sip. Nah, oke, sekarang kita tinggal getok pelan-pelan saja. Nah, sekarang kita getok saja. Itu kalau nggak digetok bagaimana, Lek? Kalau menggunakan T saja itu bebas ya, ya bebas. Kalau kira-kira sudah yakin kenceng ya wis silahkan, nggak masalah ya. Tapi kalau belum yakin kenceng ya Lek mono gedok kan seperti itu. Intinya dia itu kenceng. Oke, sekarang yang bawah. Oke, sudah jadi. Sudah jadi. Nah, untuk penggantian seal saya leme dirata ke dhisik set. Nah. Oke, nah. Oke, untuk penggantian seal ini gimana, Le? Untuk penggantian seal ini, Le. Nah, untuk penggantian seal ini kita cukup mencongkelnya saja. Nah, sudah copot gampang toh. Nah, sekarang setelah ini ya, setelah ini kita lap bersih dari si bagian tepi-tepinya ini, pinggirannya ini, Le. Nah, di pinggirannya ini. Oke. Nah. Oke ya, Le, bersih ya, Le, di bagian pinggir dari si ini. Dari si tempat sile. Nah, sekarang kita pasang saja. Kita pasang saja dari siunya. Nah, ini mesti nanti ukurannya berapa, Le? Itu pasti nanti pertanyaannya seperti itu ini nanti. Ukurannya ini, Le, untuk seal magnet yang besar ya. Ukurannya ini 30 kali 42 bla 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 bla. Ini ya, Le. Nah, ini untuk seal magnete. Oke. Untuk seal magnete ini kan enggak ada tulisannya ya, Le. Yang ini enggak ada tulisannya. Nah, yang orisinal ada tulisannya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk pemasangannya ya, untuk pemasangannya. Oke, kita juga akan memberi lem dari si tepinya ini, Le. Nah, itu kalau misalnya nggak dilem gimana, Le? Ya nggak masalah, Le. Tapi alangkah baiknya itu dikasih lem ya. Dikasih lem karena ini mudah sekali, dalam artian dicongkel sedikit saja sudah copot ya, Le. Nanti takutnya pergerakan dari as karena silnya baru ya. Nah, dikhawatirkan terjadi goyang sedikit terus engko ya, terus nanti itu terjadi miring atau bagaimana. Pokoknya antisipasi lah ya, antisipasi untuk ben supaya lebih rapat, ngono lah intinya ya. Oke, kita tekan saja jepret. Oke. Nah, oke, Le, sudah aman semua. Nah, sudah aman semua. Oke, nah, sip ya, Le. Oke, dan ini nanti di bagian rasio, itu di bagian netranya ini ada bautnya juga, tapi kita pasang nanti saja karena tutupnya ini masih nyari ya, masih nyari hilang. Oke, dan di video selanjutnya nanti kita akan pasang dari blok kop ya, pasang blok kop kemudian ganda, nah dan sebagainya, karena motor ini benar-benar lelah ya, Le. Jadi kita proses satu persatu. Oke, Le. Nah, ini tadi sudah Le Mono jelaskan ya tentang penjelasan dari si iki masalah bir ini tadi, apabila terlalu kaku bagaimana efeknya. Nah, seperti itu ya, Le. Ini ganti sealnya juga gampang, Le. Tinggal cari obeng min yang tipis, tinggal dijongkel ceprat, kemudian yang itu dimasukkan plus, sudah jadi. Ini karena belum Le Mono cuci, jadi Le Mono videokan nanti selanjutnya di video selanjutnya. Oke. Sekarang mesin sudah naik, dan untuk video ini yang bisa kita ambil pokok intinya adalah pemasangan dari kamprat dan kemudian masalah ini ya, Le. Masalah sipir ini. Oke, Le. Nah, masalah sipir ini. Oke, ya wis gitu aja, Le. Terima kasih. Salam gubrat oli dari Le Mono.